Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 25 September 2022. Terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan bacaan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9 diikat oleh topik atau tema ibadah disertai rasa cukup. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hadaulaton mardongan sabam niroha. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Nats khotbah kita Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10 berjudul Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-15 sesudah Trinitatis, tanggal 25 September 2022, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, ibadah disertai rasa cukup, hadaulaton mardongan sabam niroha. Saudara, jika kita perhatikan Mazmur 146 hingga 150, kelima-lima Mazmur ini selalu diawali dan diakhiri dengan seruan haleluya, pujilah Yahweh atau Tuhan. Makanya para ahli-ahli kitab suci menyebut kelima-lima Mazmur ini sebagai Mazmur Halel. Mazmur 146 ini termasuk cukup pendek sebenarnya, hanya 10 ayat saja. Tetapi ke-10 ayat ini merupakan suatu kesatuan yang utuh, membicarakan 3 pokok penting, ditambah dengan keempat, pemazmur memberi pesan berharga berupa upah dari orang percaya, yakni
akan mendapat kebahagiaan. Mari kita lihat keempat isi Mazmur ini. Pokok pertama, ayat 1 dan ayat 2. Kita temukan di sini keseriusan pemazmur untuk memuji, memuliakan, serta membesarkan Allah satu-satunya. Pemazmur sungguh-sungguh bertekad untuk memuji Allah itu dalam dua kondisi, yakni selama aku hidup dan selagi aku ada. Pemazmur sangat menyadari bahwa masa hidupnya sangat-sangat terbatas, fana, dan di satu saat nanti hidupnya pasti akan berakhir lewat kematian. Itu sebabnya dia bertekad memakai setiap perjalanan waktu yang ada dalam hidupnya itu sebagai suatu kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Pokok kedua, ayat 3 sampai dengan ayat 4. Pemazmur mendorong pembacanya agar tidak mengandalkan kehebatan anak manusia, meski dia seorang bangsawan, bahkan seorang raja sekalipun. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah bisa memberi rasa aman. Diri mereka juga adalah sama-sama fana, terbatas. Mereka pasti akan mengalami kematian. Nyawanya melayang kembali ke tanah, lenyap. Pokok ketiga, ayat 6 sampai 9. Pemazmur mendorong agar semua pembaca Mazmur ini mau mengandalkan Tuhan Allah saja. Karena kuasa Tuhan Allah itulah yang membuat orang yang percaya akan memperoleh keselamatan dan berbagai-bagai pertolongan lainnya. Kita lihat satu persatu dari ayat 6 sampai 9 ini. Ayat 6, Dia atau Tuhan itulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dia akan tetap setia memberi berbagai-bagai berkat bagi orang-orang percaya. Di ayat 7 dikatakan oleh pemazmur, dialah raja, dialah penguasa mutlak yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Dialah yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Pada ayat 8, dialah Tuhan yang membuka mata orang-orang buta, yang menegakkan orang-orang yang tertunduk, dan yang mengasihi orang-orang benar. Kemudian pada ayat 9, dialah yang menjaga orang-orang asing juga, anak-anak yatim dan janda, dan pasti akan membengkokkan, memblokir segala jalan daripada orang-orang fasik. Kemudian pokok yang keempat, ayat 5, pemazmur berpesan kepada orang percaya yang mau mengandalkan Tuhan Allah dan dalam segala persoalan dan permasalahan hidupnya, maka mereka akan menikmati kebahagiaan, blessing. Mereka akan senantiasa terberkati dalam hidupnya. Mari kita baca ayat 5 itu. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, pada ayat 10, pemazmur mengakhiri dan menyimpulkan pengajarannya bahwa itu semua bisa terjadi karena apa? Karena Tuhan yang disembah oleh pemazmur itu, yang kita sembah itu adalah Tuhan Raja untuk selama-lamanya, Allah kita, Allahmu, dan turun-temurun. Pemazmur mengakhiri pujanya kepada Tuhan dengan menyerukan kembali, haleluya. Jadi, baik dari awal hingga akhirnya, Mazmur ini dipagari dengan seruan haleluya. Hal ini menggambarkan bahwa pemazmur tetap menjaga seluruh hidupnya menjadi ibadah, menjadi pujian kebesaran untuk kemuliaan daripada Tuhan. Sesibuk apapun hidup manusia, maka ibadah tidak boleh rusak, tidak boleh lupa, tidak boleh ditinggalkan. Hidupilah ibadah dan pujian kebesaran bagi nama Tuhan itu, sebagaimana topik minggu ke-15 sesudah Trinitatis ini, ibadah disertai rasa cukup
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 25 September 2022. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini dihubungkan dengan topik atau tema minggu, ibadah disertai rasa cukup, hadaulaton, mardongan, sabam, niroha. Pertama, beribadahlah sepanjang hidup dan hidupilah ibadahmu. Ayat 1, ayat 2. Saudara, pemazmur sangat menyadari bahwa masa hidupnya sangat-sangat terbatas, fana, dan di satu saat nanti pasti akan berakhir lewat kematian. Nah, itu sebabnya pemazmur komit di sini untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemazmur bertekad untuk memuji Allah itu, dia katakan di sini, selama masih hidup dan selagi masih ada. Nah, saudara, kedua kondisi ini, yakni selama hidup dan selagi ada, itu menggambarkan selagi ada nafas, ada kehidupan, ada nyawa, dan dalam segala kondisi, keadaan, serta situasi yang dialaminya. Tidak soal apa, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, sukacita, kaya, dalam keadaan terberkati dalam segala hal, atau sebaliknya, dikala masih mengalami sakit, penyakit, duka, miskin, ada tantangan, terpaan berbagai-bagai kepahitan hidup. Tetapi pemazmur tetap konsisten untuk memuliakan, beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, ya komit untuk bertekad menggunakan setiap waktu yang ada sebagai kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, keseriusan pemazmur untuk memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan itu merupakan suatu yang harus diteladani oleh setiap orang percaya, oleh kita-kita ini, Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu, mau kita puji-pujian itu bukan sebentar-sebentar saja, atau sewaktu-waktu saja. Misalnya kalau kita masih ingat, kalau kita sedang terberkati, ketika lepas dari berbagai-bagai kemelut hidup, maka kita memuji Tuhan. Bukan, melainkan memuji, membesarkan Tuhan itu selama kita hidup, selama masih bernafas, hayah dalam bahasa Ibrani. Percis seperti lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saya yakin Bapak Ibu tahu lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, sudah jadi berkat. Bapak Ibu, mari kita teladani sikap pemazmur ini yang sangat-sangat menyadari bahwa masa hidupnya sangat-sangat terbatas, fana, dan di satu saat nanti kita juga akan mati toh. Saudara, bagaimana kita mewujudkan komitmen kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan ini? Sebagaimana ayat 1, ayat 2 ini. Kalau pemazmur komit untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam dua kondisi hidup, yakni selama hidup dan selagi aku ada, katanya, maka itu menggambarkan janji atau komitmen pribadi kita agar hidup kita ini senantiasa tetap menjadi pujian bagi Tuhan. Itu dapat kita wujudkan lewat berbagai-bagai cara. Bisa lewat suara, nyanyian, bahkan perilaku sehari-hari kita. Bisa lewat berbagai-bagai perbuatan baik terhadap semua orang, saudara-saudara, keluarga, tetangga, teman segereja, teman sekumpulan sosial, arisan sekantor, dan lain-lain.
Memuji dan membesarkan nama Tuhan bisa terwujud dengan menjaga diri kita tidak mau sombong, Bapak Ibu, tidak angkuh, tidak arogan. Tatkala kita diizinkan oleh Tuhan punya harta, punya rumah yang megah, lengkap dengan peralatan-peralatan yang sangat-sangat fantastis, banyak uang atau pendapatan sehari-hari, dan berbagai-bagai rezeki. Saudara, memuji dan membesarkan nama Tuhan dapat kita ekspresikan itu lewat ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu tidak hanya sekedar secara formal, bisa juga doa-doa pribadi kita di rumah, di gereja, bersama saudara kita. Dan ibadah yang terbaik adalah hidup kita ini kita jaga, kita pelihara menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi inti daripada memberi pujian, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan itu adalah kita harus menempatkan Allah, menempatkan Yesus dan Roh Kudus itu sebagai yang utama, yang prioritas dalam keseluruhan aktivitas kehidupan kita yang masih diberi Tuhan selama hidup dan selagi kita masih ada. Itulah ibadah dan pujian kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara, selagi masih ada waktumu, kesempatan, nafas, bahkan kesehatan, kita masih fit, tiurdo pero hatta todita, maka pujilah Tuhan. Selagi masih ada pekerjaan tetap, uang masih ada, harta juga ada, talenta-talenta yang ada pada kita juga masih ada. Selagi usaha kita masih berjalan, bisnis kita juga berkembang. Selagi masih aktif, bahkan sudah pensiun pun, pakailah itu semuanya untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang kedua, sadari ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Jangan andalkan manusia. Ayat 3 dan ayat 4. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pemazmur menyadarkan semua pembacanya agar sekali-kali jangan pernah mengandalkan manusia. Bagaimanapun hebat dan kedudukan manusia saat ini, apa alasan pemazmur untuk mengatakan hal seperti itu? Karena manusia itu adalah fana, terbatas dalam segala hal. Hidup dan pemikirannya juga akan berakhir ketika tubuhnya kembali menjadi debu. Sebagaimana ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi hidup manusia ini terbatas dalam segala hal, Bapak Ibu. Tidak mampu memberi keselamatan buat sesamanya. Saudara, inilah yang harus kita sadari di sepanjang hidup kita, atau yang menurut istilah pemazmur di sini tadi, selama hidup kita, selagi kita masih ada, diizinkan oleh Tuhan. Seberapa besar dan hebatnya pun kekuasaan, kedudukan, pangkat, harta, kekayaan, dan dana yang dimiliki oleh manusia itu, kita jangan sekali-kali mengandalkan mereka. Kenapa? Sebab semuanya kemampuan mereka itu terbatas. Dan pada akhirnya, ia akan juga sampai kepada titik dasar di mana semuanya itu akan berakhir. Sebagaimana ayat 4 tadi. Itu sebabnya Yesaya menulis, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Yesaya 2 ayat 22. Bahkan Yeremia juga mengatakan dengan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Yeremia pasal 17 ayat 5. Di sana dituliskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, ada catatan saya di sini. Dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia, itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan, meminta pangurupion dari teman-teman, saudara-saudara kita yang memang bisa dalam berbagai-bagai hal menolong kita. Oh, bukan seperti demikian, Bapak Ibu. Tentu tidak salah meminta bantuan, pertolongan, dan campur tangan saudara-saudara kita. Tetapi ingatlah bahwa di dalam setiap keberhasilan, kehebatan mereka, kemampuan mereka menolong kita, maka Tuhanlah yang memberi keselamatan bagi kita dari persoalan yang sedang melanda hidup kita. Tentu dengan memakai mereka, teman-teman, saudara-saudara yang mampu menolong kita. Mereka itulah sebagai alat di tangan Tuhan.
kita sangat-sangat memerlukan mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya kan? Dalam menekuni pekerjaan atau studi, cita-cita, atau hubungan dengan sesama dan sebagainya. Tentu saja Tuhan dapat menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi saluran berkat atau menjadi alat Tuhan untuk menolong kita. Tetapi kita harus ingat, meski manusia itu, teman-teman, saudara-saudara kita itu bisa menolong kita, maka kunci semua keberhasilan mereka untuk menolong kita itu adalah Tuhan yang bekerja dan campur tangan di semua pertolongan mereka itu. Makanya, kembali kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Cari Tuhan dululah, andalkan Tuhan dulu. Maka pasti Ia akan membukakan jalan dan memperlihatkan solusi-solusi bagi setiap kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Bahkan Tuhanlah yang mempertemukan kita dengan orang-orang baik di sekitar kita yang bisa menolong kita. Mereka-mereka itulah menjadi alat atau tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Saudara, ini semua mendorong kita menyadari bahwa alamat semua pujian dan sanjungan yang harus kita sampaikan itu pada akhirnya kepada Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Kepada Tuhanlah kita harus menunjukkan kepercayaan kita. Kepadanya lah kita harus menyandarkan hidup dan menaruh harap dalam setiap persoalan hidup kita. Jangan pernah menggantungkan kehidupan kita di atas diri orang lain. Kita harus mandiri dalam menghadapi semua seluk-beluk dan persoalan tantangan hidup kita. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Pengajaran ketiga, orang yang mengandalkan kuasa Allah akan berbahagia. Ayat 5-10. Saudara, pada ayat 5, pemazmur memastikan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, kebahagiaan yang dimaksudkan pemazmur di sini dalam bahasa Ibrani, Aser atau Oser atau Asrei, artinya blessed, terberkatilah, menikmati sukacita yang berasal daripada Tuhanlah. Saudara, tentu kita semua mendambakan kebahagiaan ini toh. Kenapa orang yang percaya dan mengandalkan kuasa Allah itu disebut di sini berbahagia? Dan apa bentuk kebahagiaan yang didambakan oleh mereka? Mari kita lihat kedua-duanya. Pertama, kenapa orang yang mengandalkan Tuhan berbahagia? Pertama, karena Allah yang kita percaya itu adalah Raja, pemimpin, dan mampu mengatur segala aspek kehidupan kita. Segala perbuatan tangan Tuhan itu begitu dahsyatnya untuk menentukan kehidupan kita. Kedua, Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu sebabnya Allah itu begitu baik, setia, dan menopang umatnya di kala jatuh terjerembab, di saat kita menghadapi pergumulan hidup yang paling berat sekalipun. Ketiga, Allah kita itu tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang mengandalkan Dia. Mereka akan merasa terberkati, blessed dalam hidupnya, Bapak Ibu. Lalu, apa bentuk-bentuk berkat kebahagiaan yang akan dinikmati orang yang mengandalkan Tuhan? Nah, disebut di sini dengan rinci sekali pada ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kebahagiaan dari sudut sosial misalnya. Allah akan melindungi orang-orang tertindas, menjaga orang-orang asing, anak yatim piatu, dan janda-janda. Kebahagiaan dari sudut ekonomi juga ada. Allah akan senantiasa memberi kemurahan hati bagi mereka yang membutuhkan. Kebahagiaan dari sudut kesehatan. Allah memberi penglihatan kesembuhan mata bagi orang-orang buta. Dan kebahagiaan dari sudut moral. Allah meluruskan apa yang bengkok, meringankan orang-orang yang berbeban berat, menegakkan orang-orang yang tertunduk. Dan kebahagiaan lain, Allah akan tetap konsisten melawan orang-orang fasik dan membengkokkan segala usaha, rencana-rencana jahat daripada orang-orang fasik. Itu, Bapak Ibu. Saudara, rindukah kamu memperoleh kebahagiaan yang seperti yang dialami oleh pemazmur ini?
maka percayakanlah, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan membuat hidup setiap orang yang mau mempercayakan, mensandarkan hidupnya, pergumulannya kepada Tuhan. Dengan mensandarkan hidup kita kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami pergumulan lagi, tidak akan mengalami sakit penyakit lagi, atau berbagai-bagai hal yang mengecewakan, atau bahkan juga kegagalan demi kegagalan masih juga akan ada. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah putus asa. Itulah kelebihannya. Tidak membuat kita mundur dari iman, dari semangat. Tidak membuat kita jatuh, terjerembab, kolaps, dan gadap jatuh. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan dibelenggu, diikat oleh kekhawatiran itu lagi. Dan ketakutan pun tidak lagi memukul diri kita. Sebab kita memiliki Tuhan yang kuat sekali, yang pasti sanggup menolong, memelihara kita dalam segala keadaan. Akan ada pendampingan Tuhan bagi kita dan selalu akan bangun lagi ketika kita jatuh. Dan akhirnya satu persatu persoalan hidup kita itu mampu kita lewati dengan berhasil, Bapak Ibu. Tetaplah pelihara dalam hidupmu ibadah yang baik, yang sungguh-sungguh. Camkan dan hayatilah topik minggu ke-15 sesudah Trinitatis ini. Ibadah disertai rasa cukup. Hadaulaton mardongan sabam niroha. Kita berharap bahwa semua yang kita tanam, kita kerjakan, kita upayakan itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah dan memberi sukacita bagi kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-15 sesudah Trinitatis 25 September 2022 dari Mazmur 146 ayat 1-10 ini, agar semakin banyak orang yang mau beribadah disertai rasa cukup, hadaulaton mardongan sabam niroha, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah firman-Mu ini, Tuhan. Berkatilah khotbah yang saya sampaikan ini. Biarlah jemaat terberkati mendengar khotbah ini. Khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi kami semuanya. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan, dalam mempersiapkan khotbah-khotbah lain selanjutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.